Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Pramita, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali dapat berjumpa di acara Healthy Talk Pramita Lab. Selama 1 jam ke depan, saya Gun Gunawan akan menemani Anda. Dalam acara Healthy Talk, syarat informasi inspiratif untuk Anda tentunya di Pramita Lab. Nah, sahabat Pramita, semua pasti tahu bahwa kesehatan sangatlah penting. Kesehatan adalah modal utama bagi kehidupan. Karena dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan aktivitas dengan maksimal. Apalagi jika kita memiliki perusahaan atau yang memerlukan karyawan di kehidupan kita. Tentu karyawan tersebut harus memiliki tubuh yang sehat supaya aktivitas atau pekerjaan yang ditugaskan dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai yang kita harapkan. Nah, untuk itu, mengetahui kesehatan calon karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk melihat kondisi kesehatannya. Apakah calon karyawan tersebut mampu dengan pekerjaan yang akan dijalaninya? Nah, sahabat Pramita, itu semua bisa melalui medical check up. Sahabat Pramita mungkin penasaran, apa itu medical check up? Khususnya medical check up calon karyawan. Dan seberapa penting medical check up itu sendiri, serta apa-apa aja manfaat yang dapat diperoleh dalam medical check up calon karyawan. Dalam Healthy Talk kali ini, kita akan membahas topik seputar medical check up calon karyawan. Dan apa aja yang perlu diperiksa. Iya. Dan untuk membahas topik tersebut, sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat cantik, Dr. Aulia Marsha. Beliau dokter pelayanan medis Pramita Lab Cabang Cimahi. Selamat siang, Dr. Marsha. Selamat siang, halo sahabat Pramita, halo Pak Gun-gun, apa Halo, kabar? dokter. Baik, dokter. Dokter gimana kabarnya, dok? Baik, terima kasih ya udah undang saya ke sini. Iya, sama-sama, dokter. Terlihat segar sekali nih, dok. Harus segar. Eh, Terima kasih ya dokter sudah hadir di acara Healthy Talk siang hari ini. Untuk berbagi bersama sahabat Pramita, kita akan berbincang-bincang tentang medical check up calon karyawan dok. Dan kira-kira apa saja yang perlu diperiksa. Untuk sahabat Pramita, jangan kemana-mana. Stay tune terus bersama kami karena materi hari ini sangatlah bermanfaat. Dan di akhir acara akan ada hadiah untuk sahabat Pramita terpilih berupa saldo e-wallet dan juga voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Sebelum membahas lebih jauh nih dok, sebenarnya medical check up untuk calon karyawan itu sendiri apa sih dok? Oke, medical check up. Di dalam dunia kerja itu, kesehatan karyawan adalah suatu aspek yang tidak boleh kita abaikan ya. Pasalnya, produktivitas perusahaan itu akan semakin optimal apabila karyawannya itu sehat secara fisik maupun mental. Tujuan medical check up untuk calon karyawan itu salah satunya adalah untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan karyawan sesuai dengan beban kerja yang akan ditanggung. Apa sih medical check up karyawan itu? Medical check-up karyawan itu adalah pemeriksaan kesehatan untuk calon karyawan maupun karyawan yang telah bekerja di perusahaan. Medical check-up karyawan juga menjadi salah satu program K3 loh, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja yang perlu dipenuhi oleh perusahaan itu sendiri. Melalui medical check-up secara rutin, kondisi kesehatan karyawan bisa termonitor dengan baik. Dengan begitu, aktivitas di perusahaan juga bisa berjalan lebih lancar. Begitu kira-kira. Iya, betul sekali itu dokter. Kita dapat memonitoring sedini mungkin kondisi kesehatan calon karyawan tersebut ya dok. Iya, betul. Ya, selain itu dok, tujuan medical check up calon karyawan itu apa saja sih dok? Secara lebih spesifik sih, tujuan medical check-up karyawan itu diantaranya bisa mengukur ketahanan fisik karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga bisa meminimalisir resiko cedera, kecelakaan, atau penyakit akibat beban kerja. Selain itu juga bisa melakukan deteksi dini terhadap gangguan kesehatan umum untuk mengurangi risiko komplikasi dengan langkah penanganan yang cepat dan tepat. Selain itu bisa juga mengantisipasi gangguan kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaannya agar tidak berkembang lebih serius.
Lalu bisa juga meningkatkan kesadaran setiap karyawan untuk menjalani gaya hidup sehat dan mematuhi aturan K3 di perusahaannya. Dan yang terakhir nih yang lebih penting, membantu perusahaan dalam mengevaluasi kondisi lapangan dan peraturan K3 yang telah dibuat, serta memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Iya dokter, dengan medical check up bukan hanya untuk mengetahui kondisi kesehatan saja, kan tetapi mematuhi peraturan K3 juga ya dok. Betul, penting Mhm. kan K3? Iya betul dokter. Kalau tadi kan tujuannya nih dok, kalau pentingnya medical check up untuk calon karyawan bagi perusahaan ini apa sih dok? Seperti yang udah dijabarkan tadi, tujuan medical check up bagi calon karyawan itu tidak hanya bermanfaat bagi karyawan itu sendiri, tapi juga buat perusahaannya juga loh. Manfaat pemeriksaan kesehatan karyawan bagi perusahaannya yaitu mendukung kesehatan pekerja, baik dalam usia produktif atau yang berusia lebih tua. Bisa juga sebagai upaya untuk mendukung kesehatan mental karyawannya. Lalu yang paling penting ini untuk meningkatkan citra perusahaannya. Nah, ini harus waspada ya. Lalu yang berikutnya bisa juga memperoleh karyawan yang berkualitas dan mengurangi kemungkinan karyawan absen kerja yang bisa berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Jadi banyak nih pentingnya selain buat karyawannya juga buat perusahaannya. Nah betul itu dok. Kalau keterima karyawan tanpa tahu kondisi kesehatannya dulu, kan jadi repot ya dok. Repot berabe Iya. buat perusahaannya ya. Nanti bisa jadi sering nggak masuk dan sakit ya dok. Betul. Nah dok, kalau jenis-jenis medical check up untuk calon karyawan ataupun karyawan apa saja sih dok? Oke, untuk beberapa jenis paket medical check-up itu untuk karyawan maupun calon karyawan umumnya dilakukan di suatu perusahaan mulai dari sebelum kerja, Hmm. berkala, dan pemeriksaan khusus. Nah, ada tiga macam itu. Saya jelaskan yang sebelum kerja atau pre-employment biasanya dilakukan secara general untuk memastikan bahwa calon karyawan ini punya kemampuan atau kondisi kesehatan fisik yang sesuai dengan pekerjaannya yang akan dilakukan. Jadi secara menyeluruh dulu nih untuk calon karyawan. Nanti, kalau misalnya sudah tetap menjadi karyawannya, nanti ada yang disebut dengan medical check-up berkala. Pemeriksaan kesehatan berkala ini di setiap perusahaan biasanya dilakukan secara rutin, setidaknya 1 tahun sekali, nanti dijadwalkan. Dalam hal ini, perusahaan disarankan untuk mengambil paket medical check-up yang sesuai dengan potensi bahaya penyakit di lingkungan kerjanya. Lalu ada lagi nih yang ketiga, medical check-up khusus. Pemeriksaan medical check-up khusus ini biasanya untuk memantau perkembangan kesehatan tertentu dengan tujuan khusus. Saya ambil contoh misalnya pemeriksaan audiometri. Nah, pemeriksaan audiometri ini kan untuk memeriksa kondisi fungsi pendengaran karyawan yang sering berada atau bekerja di tempat bising. Jadi harus dipantau nih secara berkala apakah ada gangguan pada pendengarannya atau tidak. Seperti itu. Iya dokter. Nah tadi kan untuk medical check up calon karyawan perusahaan ya dok. Bagaimana dengan calon karyawan rumahan atau karyawan bukan perusahaan dok? Oke, nah ini penting juga nih. Selama ini kan medical check up itu biasanya orang-orang taunya untuk yang karyawan perusahaan ya. Tapi ternyata karyawan di rumahan atau karyawan yang bukan perusahaan juga penting untuk dilakukan medical check up. Coba saya ambil contoh karyawan di rumah nih, seperti asisten rumah tangga atau Ya. babysitter. Nah, kalau misalnya kita mau rekrut nih ya, Hmm. kita harus tahu nih orang ini dalam keadaannya sehat atau tidak. Nanti pemeriksaannya berupa pemeriksaan fisik, darah, ronsen, urin, bisa juga pemeriksaan penyakit menular yang lain seperti hepatitis B. Kita nggak mau dong kita rekrut orang yang kita nggak tahu kondisi kesehatannya seperti apa, tiba-tiba dia punya potensi bahaya untuk menularkan ke keluarga kita. Ya kan, betul kan Pak Gugun? Iya betul Oke, sekali dokter. selain itu ada juga nih, contohnya kayak satpam nih atau driver, Driver. pengemudi, supir gitu ya. Kita harus tahu dulu dia tuh badannya tuh fit nggak gitu. Hmm. Kan kalau satpam dia kerjanya ada shift malam. Kalau driver dia kerjanya nyetir dalam posisi duduk dan jarak dan jangka waktu yang lama. Kita juga bisa menambahkan pemeriksaan jantungnya seperti Hmm. EKG atau ronsen seperti itu. Iya betul sekali itu dokter. Dengan MCU kan kita akan mampu mengontrol calon karyawan atau karyawan dalam keadaan sehat. Menyambung dari Betul. bahasan tadi nih dok, sahabat Pramita jangan lupa bahwa Anda bisa melakukan medical check up secara rutin di Pramita Lab dengan berbagai macam jenis paket dan pemeriksaan yang ada di dalamnya. Medical check up
bisa dilakukan di seluruh cabang Pramita. Kita lanjut ya, Dok. Oke. Dokter, barangkali dari sahabat Pramita ada yang belum tahu nih, Dok. Apa saja persiapan khusus sebelum melakukan medical check up? Oke, untuk pemeriksaan khusus atau persiapan khusus maksud saya, pemeriksaannya itu seperti darah dan USG, biasanya pasiennya itu disarankan dulu untuk puasa selama kurang lebih 8 sampai 12 jam sebelum diambil darahnya. Termasuk merokok dan konsumsi permen ya. Soalnya beberapa pasien itu taunya disuruh puasa itu cuma puasa makan aja. Jadi mereka lengah atau lupa atau mungkin nggak tahu kalau ternyata merokok dan apa ngemut permen itu juga Amin. tidak tidak dibolehkan sebelum MCU begitu. Pasien juga diminta untuk menghindari aktivitas fisik yang berat serta disarankan untuk istirahat yang cukup karena akan mempengaruhi hasil yang nantinya hasil akan menjadi tidak valid. Jadi harus benar-benar diketahui, dipahami instruksinya. Petugas juga wajib untuk menjelaskan sampai si pesertanya itu betul-betul paham. Begitu kira-kira. Iya, betul, Dokter. Karena kan berpengaruh ke hasil supaya hasilnya juga objektif ya, Dok ya. Betul. Jangan sampai nanti yang mau medical check up itu bergadang dulu malahan malam-malamnya, Dok. Iya, jadi harus fit badannya, Iya, sebisa mungkin fit. baik, Dokter. Selain tadi, Dok, pemeriksaan darah dan USG, mengapa tes urin juga penting dilakukan saat medical check up? Nah, ini untuk beberapa perusahaan menambahkan pemeriksaan urin masuk ke dalam panel pemeriksaan. Tes ini biasanya dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan ginjal, bisa juga untuk infeksi saluran kencing, diabetes. Diabetes juga bisa loh dari tes urin. Juga untuk dilakukan untuk pemeriksaan hamil misalnya, hamil atau tidak karyawannya. Bisa juga untuk tes narkoba atau zat berbahaya yang lainnya. Jadi tes urin ini jangan disepelekan, dia sama pentingnya dengan pemeriksaan darah begitu. Iya, betul itu, Dok. Apalagi untuk calon karyawan. Kalau tidak melakukan check up dan ternyata calon karyawan tersebut pecandu narkoba, kan jadi Mm-mm. bahaya dan berdampak ke perusahaannya ya, Dok. Iya, kan kita nggak mau dong rekrut orang misalnya di rumah. Ternyata dia pecandu narkoba gitu. Takutnya membawa dampak buruk bagi teman-teman yang lain. Iya, dokter. Nah, dok, selain tadi pemeriksaan darah, USG, urin, mengapa tes pendengaran juga penting dalam medical check up, dok? Untuk tes pendengaran ini Hmm. biasanya diposisikan sebagai pemeriksaan tambahan. Dia lebih spesifik. Biasanya dilakukan pada calon karyawan atau karyawan yang ditempatkan di area kebisingan atau posisinya yang membutuhkan kesensitivitasan terhadap suara. Itu juga memastikan bahwa si calon karyawan ini tidak memiliki gangguan pendengaran yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Tes pendengaran ini juga biasanya dilakukan berkala pada karyawan yang ditempatkan di posisi yang tercemar polusi suara atau kebisingan untuk memantau kesehatan pendengarannya. Iya, dokter. Apalagi perusahaan-perusahaan besar ya, dok, yang ada Betul. mesin-mesin besar Iya, dan kan tingkat. kasihan juga Hmm, kalau nggak terpantau kesehatan pendengarannya. Sudah lama ditempatkan di daerah yang bising, ternyata ada gangguan pendengaran kita nggak tahu. Gitu. iya, jadi kasihan juga itu, dok, Iya. karyawannya. Baik, dokter. Untuk sahabat Pramita, untuk mengetahui lebih lanjut soal pemeriksaan medical check up di Pramita, sahabat Pramita bisa menghubungi Sapa Pramita di nomor 0888 0305 7700. Baik, dokter. Selain tadi tes pendengaran nih, dok. Kenapa rongsen dada selalu diikut sertakan dalam medical check up? Nah, ini dia ronsen dada ini yang paling banyak diminta pada saat medical check up. Ronsen dada ini kan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X untuk melihat kondisi jantung dan paru-paru. Ini penting loh untuk mendeteksi penyakit jantung seperti jantung bengkak, terus kalau di paru bisa TBC, bisa bronkitis. Kalau Hmm. penyakit paru kan jika tidak dideteksi dan tidak diobatin, akan berisiko menularkan yang akan mengganggu kesehatan baik si karyawan itu sendiri, juga ke rekan-rekan yang lainnya. Itulah kenapa ronsen paru seringkali diikutkan pada pemeriksaan MCU. Kan serem juga nih kalau misalnya ada yang nggak ketahuan, misalnya dia TBC. Atau misalnya dia bronkitis. Terus nggak ketahuan, nggak diobatin, akhirnya teman-temannya ketularan semua. Kan jadi sakit berjamaah nih sekarang jadinya. Itu jadi beresiko terhadap produktivitas kerja di perusahaan begitu.
Iya dok, apalagi yang tadi dokter sebutkan, riwayat yang TBC misalkan ya dok, khawatirnya kan aktif kembali dan Iya, nanti dapat betul. menyebabkan penularan ke yang di sekitarnya atau Iya, teman rekan bahaya kerjanya. kan? Betul dokter. Selain penyakit menular nih dok, apakah Mm-mm. medical check up bisa mendeteksi penyakit kronis juga dok? Nah, ini juga benar nih. Medical check up itu juga bisa membantu mendeteksi penyakit kronis. Jadi seperti diabetes, hipertensi, TBC, terus ada juga yang penyakit jantung. Kan penyakit-penyakit yang saya sebutkan barusan itu bukan penyakit yang baru kemarin nih dialaminya, pasti sudah lama kan. Sehingga kalau misalnya ketahuan sekarang bisa segera dilakukan penanganan. Biasanya orang-orang itu tidak tahu keadaan dirinya sendiri karena tidak muncul gejala. Karena penyakit itu ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Dengan medical check up ini, penyakit akan terdiagnosis lebih dini sehingga penanganannya pun lebih optimal. Iya itu dok, tidak terasa sakit, belum merasa sakit atau belum tentu juga sehat ya dok ya? Iya, waspada karena nggak ada gejalanya kan. Iya, itulah pentingnya medical check up sahabat Pramita. Kemudian dok, bagaimana jika hasil pemeriksaan medical check up menunjukkan adanya masalah kesehatan nih dok? Nah, ini peserta jangan panik dulu. Jika hasil medical check up menunjukkan adanya masalah kesehatan, calon karyawan biasanya akan diarahkan untuk konsultasi lebih lanjut pada dokter. Kemungkinan akan diusulkan untuk pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan yang sifatnya lebih spesifik terhadap penyakit tertentu. Lalu dapat penanganan sesuai arahan dokter. Jadi, intinya jangan panik dulu. Konsultasi dulu, nanti akan diarahkan. Baiknya bagaimana nih? Seperti itu. Iya dok, nanti ditindaklanjuti sesuai kondisinya supaya tidak berkelanjutan ya dok ya? Iya, betul. Nah dok, apakah hasil medical check up bisa mempengaruhi peluang penerimaan kerja dok? Nah, sayangnya iya, hasil MCU itu dapat mempengaruhi keputusan perusahaan, terutama jika posisi yang dilamar membutuhkan kondisi fisik tertentu. Tapi setiap perusahaan itu punya kebijakan yang berbeda-beda loh, sehingga akan kembali lagi nih ke keputusan perusahaan dalam penerimaannya. Ada beberapa perusahaan yang dapat memberikan termin waktu tertentu sebagai waktu untuk evaluasi si notifikasi yang ada di hasil medical check up-nya. Jadi itu kita kembalikan lagi nih ke perusahaannya. Kira-kira butuh hasil medical check up yang benar-benar fit, optimal, sempurna, atau ada toleransi, atau diberikan waktu untuk evaluasi. Seperti itu. Baik, dokter. Mengingatkan kembali untuk sahabat Pramita, stay tune terus hingga akhir acara ya. Karena selain materinya ini sangat bermanfaat dan menarik, bagi sahabat Pramita yang terpilih menjadi penanya terbaik akan mendapatkan hadiah berupa saldo e-wallet dan juga voucher pemeriksaan sebesar Rp250.000. Baik, dokter. Kita lanjutkan lagi ya, dok. Oke. Dok, mengenai hasil nih, dok. Apakah hasil medical check up itu bersifat rahasia? Bener banget, hasil medical check up itu sangat pribadi dan rahasia, sehingga hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang seperti HRD dan karyawan itu sendiri, atau bisa juga diakses oleh pihak lain, tapi dengan persetujuan si calon karyawannya itu. Nah, saat ini Pramita telah menyediakan akses pribadi hasil medical check up secara online melalui portal dan aplikasi yang aman. Jadi jangan khawatir calon karyawan dan karyawan yang sudah ada di perusahaan, kalau medical check up, hasil medical check up-nya itu sangat pribadi dan rahasia. Gitu. Baik, dok. Masih mengenai hasil nih, dok. Bagaimana cara membaca hasil medical check up, dok? Nah, ini ya penting banget ya karena beberapa orang tuh kan karyawan tuh kan ada yang benar-benar awam ya dari hasil medical check up. Iya. Nah, nanti hasil tes darahnya itu akan dilaporkan dalam bentuk angka-angka yang menunjukkan kadar zat yang aktif di dalam darah. Dokter nanti akan membantu menginterpretasikan hasil tersebut dan menjelaskan apakah ada yang perlu ditangani atau tidak. Jadi nanti akan muncul nih kalau misalnya ada yang kelebihan atau kekurangan, dikasih bintang-bintang atau dikasih bold merah atau fontnya jadi berubah warna merah. Nah, itu jangan khawatir dulu. Konsultasi dulu, dapat penjelasan dulu sampai paham, baru nanti eh eh, ketahuan nih diagnosisnya mengarahnya kemana, begitu. Iya, supaya ditindaklanjuti ya, dok. Betul, jadi nggak dapat hasil mentahan terus udah aja gitu. Kami Baik. bersedia Iya, menjelaskan, dokter. begitu maksudnya. Iya, dok. Tadi dari segi hasil nih, dok.
Nah, sekarang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Mm-mm. menyelesaikan medical check up, Dok? Kalau waktu yang dibutuhkan, sebenarnya itu tergantung dari jumlah dan jenis pemeriksaannya ya. Kalau misalnya banyak atau jenisnya banyak, mungkin pemeriksaannya akan lebih lama. Tapi biasanya rata-rata perlu waktu 1 sampai 2 jam. Ada beberapa jenis pemeriksaan juga yang meminta pasiennya untuk datang kembali dalam kurun waktu tertentu untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Misalnya seperti pemeriksaan gula darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan. Nanti setelah ambil darah yang pertama, pasiennya disuruh makan dulu. Nanti setelah 2 jam setelah makan itu akan diambil darah ulang. Nah, nanti jangan lupa nih, si pesertanya ini harus benar-benar memahami instruksi dengan baik agar pemeriksaannya dapat dilakukan dengan benar. Peserta MCU juga boleh kok menanyakan informasi lebih rinci jika dirasa instruksinya ini belum dapat dipahami, seperti itu. Iya, biar tidak lama ya, Dok ya, atau Iya. malah balik lagi gitu, Iya Dok. kan kasihan kalau Iya. harus bolak-balik. Oh, belum puasa nih, balik lagi. Jadi harus benar-benar dapat instruksi, dipahami, lalu dikerjakan instruksinya baru bisa MCU. Baik, dokter. Nah, dok, sekarang dari segi harga nih, dok, seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk medical check up? Kalau biaya sama seperti waktu tadi ya, itu tergantung dari jumlah dan jenis pemeriksaannya. Hmm. Biasanya biaya MCU itu pasti akan diinformasikan dan disepakati sebelum MCU dilaksanakan. Biasanya perusahaan akan menanggung biaya MCU calon karyawannya karena hal itu merupakan bagian dari proses rekrutmen karyawan. Tapi hal ini bervariasi tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan itu sendiri. Baik, dokter. Ya, dok, tadi dari segi harga. Sekarang mungkin pada penasaran nih, dok. Apakah calon karyawan perlu membawa dokumen untuk saat medical check up, dok? Hmm, Kalau untuk dokumen sih sepertinya Hmm. cuma perlu identitas diri aja sih. Oh, Soalnya KTP kan, ya, dok? iya betul. Hmm. Soalnya kan kalau sampel si tabungnya itu kan harus sesuai dengan identitas calon karyawannya, jangan sampai tertukar. Nah, itu untuk memastikan sesuai atau tidak, benar-benar dari identitasnya itu harus disamakan. Terus kalau misalnya pasiennya dulu pernah pemeriksaan, sebaiknya sih si hasil pemeriksaan sebelumnya dibawa sebagai perbandingan atau data tambahan. Nah, untuk beberapa perusahaan ada loh yang menyediakan atau dia membekali karyawan atau calon karyawannya itu dengan LPK. LPK itu adalah lembar pemeriksaan kesehatan. Itu biasanya punya pribadi perusahaannya. Nanti akan diisi oleh petugas medical check up kami sesuai formulir pemeriksaan kesehatan dari perusahaan itu. Nah, kalau misalnya perusahaan yang tidak punya lembar LPK, nanti calon karyawannya akan menggunakan form pemeriksaan dari Pramita seperti itu. Jadi yang penting itu sebenarnya hanya si identitasnya aja. Iya, kalaupun formnya nggak ada, Pramita juga menyediakan ya, dok ya. Iya betul, ada di Pramita. Baik, dokter, kapan waktu yang tepat untuk medical check up, dok? Nah, kalau medical check up itu, kalau untuk rekrutmen karyawan sebenarnya dilakukannya 1 kali nih pada awal banget nih. Tapi beberapa perusahaan juga melakukan medical check up berkala untuk memantau kesehatan karyawannya, terutama karyawan dengan posisi pekerjaan resiko tinggi. Baik, dokter. Apakah ada tes khusus untuk pekerjaan atau posisi kerja tertentu, dok? Nah, ini penting nih. Beberapa pekerjaan kan mungkin membutuhkan tes khusus ya. Kayak misalnya tes kebugaran nih. Mm. Untuk pekerjaan yang aktivitasnya kira-kira berat lah, aktivitas fisik maksudnya. Ada juga tes psikologis untuk posisi yang membutuhkan kesehatan mental yang baik. Tes psikologis ini dalam MCU tahunan juga untuk mengevaluasi kesehatan mental karyawan akibat stres atau tekanan kerja. Di sini, stres atau tekanan kerja itu bukan dari beban kerjanya aja, tapi juga terjadi pada karyawan yang diposisikan atau ditempatkan di area atau kantor yang jauh dari keluarga karyawan itu sendiri. Selain itu ada juga loh tes alergi, ada posisi pekerjaan yang terpapar suatu alergen atau beresiko terhadap kekambuhan suatu alergi. Kita ambil contoh kayak di pabrik apa? Kasur misalnya, Kasur, ya. pabrik bantal. Mm-mm. Kan itu pakai itu ya. Isian bantalnya itu apa namanya?
Dakron, Apuk gitu ya. apuk, betul. Hmm. Kan itu kan alergen tuh. Nah, si karyawannya itu sebaiknya dites juga nih. Takutnya si karyawannya itu ada sensitif terhadap alergi, terus tidak bergejala, atau nanti si gejalanya itu klinisnya tuh muncul pas lagi kondisi alerginya itu benar-benar kambuh. Kan kasihan banget kan, gitu. Jadi itu penting juga untuk dilakukan pemeriksaan berkala. Iya betul dokter. Nanti takutnya tiba-tiba sesek gitu dok ya. Iya Kan betul, bahaya. bahaya kan? Mm-mm. Baik dokter. Apakah tes narkoba juga termasuk dalam tes medical check up dok? Untuk beberapa perusahaan sih mewajibkan tes Hmm. narkoba dalam MCU untuk memastikan bahwa calon karyawan atau karyawannya bebas dari penggunaan zat terlarang. Gitu. Kan nggak mau dong karyawan yang direkrut ternyata positif narkobanya nanti memberikan efek yang kurang baik ke teman-teman. Nah itu berdampak ke perusahaannya ya dok ya. Iya betul. Tapi ada juga kok perusahaan yang nggak mengikutkan tes narkoba. Itu tergantung balik lagi ke perusahaannya. Baik, baik dokter. Bagaimana nih dok jika calon karyawan atau karyawan yang fobia terhadap jarum suntik? Dan bagaimana cara mengatasinya dok? Ini lumayan agak banyak ya kejadian ini ya. Jadi kalau pesertanya itu punya fobia terhadap jarum suntik, jangan ragu untuk ngasih tahu petugasnya pas MCU itu. Jadi jangan heboh sendiri, tiba-tiba ngilang ya, tiba-tiba tiba-tiba ngilang, mau diambil darah, orangnya kemana gitu. Nanti bilang aja ke petugasnya kalau emang ada rasa takut berlebih pada jarum suntik. Biasanya petugas itu akan memberikan dukungan tambahan atau menggunakan teknik yang lebih nyaman. Dan untuk mengatasi kecemasannya, pasien MCU itu dapat melakukan relaksasi, inhale, diatur nafasnya, exhale, dan bisa nanya-nanya juga ke orang yang udah pernah melakukan MCU, taraf sakitnya itu seperti apa gitu. Atau bisa juga pakai headset gitu ya, mendengarkan musik yang menenangkan sebelum pengambilan sampel. Jadi jangan khawatir, nanti bisa dikondisikan. Dan dirayu ya dok. Dinding dirayu, betul dibujuk rayu. Baik dokter. Bagaimana nih dok kalau calon karyawan atau karyawan ini sedang mengkonsumsi obat saat medical check up? Oh iya, ini juga nggak kalah penting loh. Ini harus diinformasikan juga ke petugasnya tentang nama obat, terus sejak kapan minum Hmm. obatnya, terus kapan dia terakhir konsumsi obat. Soalnya kan ada beberapa jenis obat yang mempengaruhi hasil MCU. Nanti kalau sudah diberitahu ke petugasnya, nanti petugasnya akan nanya nih ke si dokternya. Dok, ini kira-kira obatnya mempengaruhi nggak? Kalau misalnya kata dokternya, oh ini tidak masuk gitu. Oh iya lah, bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya ternyata ini obatnya jenisnya mempengaruhi dari ke hasil MCU-nya, berarti itu ditunda dulu. Nanti Hmm. sampai batas waktu tertentu, nanti MCU-nya bisa diulang, bisa di-reschedule kembali gitu. Iya, yang penting fit dulu biar Mm-mm. hasilnya juga sesuai ya Iya, dok ya. dan kalau misalnya memang nggak bisa berhenti minum obat, Hmm. paling nggak apa sih namanya kayak obat-obatan kayak darah tinggi gitu kan ya, obat Ya. gula kayak gitu kan biasanya kan itu diminumnya setiap hari. Jadi kalau misalnya memang ada MCU, konsultasi dulu nih, kira-kira kalau mau MCU obatnya yang mana dulu nih yang harus diberhentiin atau emang boleh tetap dikonsumsi begitu. Jadi tahu jenisnya, namanya, sejak kapan obat diminum, dan yang terakhir kapan diminumnya. Iya, betul sekali dokter. Dokter, tidak terasa ya dok. Ini sudah hampir 30 menit. Oh Waktu iya, sudah berjalan, iya. oh udah Saking, lama ya. betul dokter. Saking menariknya pembahasan Healthy Talk siang hari ini dok. Seru juga ya ternyata ngomongin tentang MCU ini. Iya, pasti sahabat Pramita juga banyak yang penasaran nih dok. Jika sahabat Mm-mm. Pramita memiliki pertanyaan, boleh langsung ketik saja di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan dari sahabat Pramita, mari kita simak video informasi berikut ini. Hai sahabat Pramita, hari ini aku akan melakukan general medical check up dari perusahaan tempat kerjaku. Yuk ikutin terus, aku akan melakukan pemeriksaan apa aja sih? Yeay, sekarang tiba giliranku untuk medical check up.
Di bagian customer service dilakukan verifikasi biodata dan paket pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksaan pertama yang aku lakukan adalah pengambilan sampel darah. Selain ruangan yang nyaman, Pramita Lab memiliki petugas yang ramah, kompeten, dan profesional. Pramita Lab memiliki peralatan yang lengkap dengan teknologi terkini untuk memberikan hasil pemeriksaan sahabat Pramita yang berkualitas tinggi. Pasca medical check-up, sahabat Pramita akan mendapatkan penjelasan, saran, dan tindak lanjut dari hasil medical check-up yang telah dilakukan. Pramita Lab juga melayani medical check-up di lokasi perusahaan sahabat Pramita. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lakukan general medical check-up di Pramita Lab. Halo sahabat Pramita, kembali lagi di Healthy Talk Pramita Lab. Masih bersama narasumber kita Dr. Aulia Marsha. Sahabat Pramita, Pramita Lab menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan yang lengkap dengan hasil yang berkualitas tentunya. Ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan elektromedis seperti EKG, treadmill, audiometri, autospirometri, dan juga pemeriksaan radiologi atau yang sering dikenal pemeriksaan ronsen. Jadi kalau mau cek kesehatan selalu ingat Pramita Lab ya. Ya, Dokter Marsha. Ya, Ya, saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Dok. iya saya lagi baca-baca nih banyak banget yang nanya. Mungkin Udah siap, banyak Dok? yang ini ya, banyak yang mau medical check up buat lamar kerja gitu ya. Iya, betul, Dokter. Udah siap nih, Dok? Oke, kita mulai. Iya, siap, Dokter. Saya bacakan ya, Dok. Sebentar. Ini saking seru dan menariknya, Dok. Pembahasan TikToknya, Dokter. Baik, ini dari Kak Serilia Arum. Dok, selama memberikan tindakan medical check up pada calon karyawan, biasanya selain pemeriksaan mendasar, adakah jenis pemeriksaan yang spesifik digunakan untuk menentukan hasil kualitas karyawan selama medical check up? Oke, Kak Serelia Arum. Jadi ini pertanyaannya lebih ke apa sih pemeriksaan spesifiknya untuk keterima gitu kali ya? Gitu kan ini kan posisinya pertanyaannya itu kan pada calon karyawan. Berarti di mana si karyawan itu sedang menunggu hasil dari medical check up untuk langkah rekrutmen selanjutnya. Kalau untuk calon karyawan, biasanya pemeriksaan medical check up-nya itu general dulu nih. General dulu, nanti kalau misalnya dilihat posisi apa yang dilamar, misalnya nih posisi yang dilamarnya itu sebagai apa ya namanya, orang yang membutuhkan keterampilan tertentu, misalnya dari matanya nih harus jeli, harus lihat yang kecil-kecil misalnya, berarti pemeriksaan matanya harus difokuskan. Kalau misalnya ternyata dia membutuhkan pendengarannya nih yang optimal, berarti harus audiometrinya yang harus diunggulkan seperti itu. Jadi itu kembali lagi eh, posisi yang dilamarnya itu posisi apa. Tapi untuk secara general, calon karyawan itu biasanya dilakukan medical check up secara menyeluruh dulu, seperti itu. Iya, betul sekali, Dokter. Mungkin bisa jadi untuk melihat buta warna, mungkin ya, Dok ya. Betul, iya.
Ada Baik minus dok. mata juga kan, Iya, gitu. betul dok. Baik dok, kita lanjut. Ini dari sahabat Pramita lagi. Dari Kak Melody Pati. Dok, saya sehari sebelum medical check up selalu minum susu steril. Karena kata kebanyakan orang supaya hasil ronsennya bagus. Apakah benar dok, susu steril dapat berpengaruh ke hasil ronsen yang bagus? Bahkan dok. Oke. Nah, ini untuk Kak Melody Fatih, susu ya. Banyak sih itu kalimat itu adalah mitos saya bilang karena susu steril itu jika memang memberikan dampak kesehatan bagi kesehatan, dia tidak akan instan karena susu itu masuk melalui pencernaan dan mungkin efek ke paru-paru, ronsen kan untuk lihat paru, jantung begitu kan, dia tidak akan instan. Misalnya MCU-nya mau besok, hari ini saya minum susu sterilnya yang banyak gitu, itu malah memberikan dampak ke urin, memberikan dampak ke hasil darahnya. Jadi hati-hati, itu mitos. Jadi sebaiknya kalau mau mengkonsumsi susu steril dengan takaran yang cukup. Selain itu bukan hanya susu steril aja, air putih, terus pola makan yang baik, istirahat, stres kerja, kayak gitu juga mempengaruhi loh. Jadi jangan fokus ke susu sterilnya ya. Ya mungkin gini dok. Minum susu steril biar hasil paru-parunya bagus. Mungkin seperti itu dok. Iya, itu tidak bisa juga seperti itu ya. Itu mitos ya dok ya. Mitos, betul. Baik dokter, kita lanjutkan ya dok. Dari Kak Kalista Istiqomah nih dok. Apakah sering bergadang dan konsumsi kopi bisa mengganggu kesehatan karyawan? Kalau kopi dan begadang itu tentu aja dong. Soalnya kan kalau begadang itu kan istirahat kita jadi kurang. Kalau istirahat kurang, terus mood kita jadi kurang baik, terus tensi juga bisa turun, bisa ada juga yang jadi tinggi tensinya. Terus kebugaran badannya juga tidak fit gitu. Kalau untuk kopi dampaknya lebih ke irama jantung karena kopi itu mengakibatkan takikardi. Takikardi itu adalah jumlah nadi dalam 1 menitnya itu lebih dari 100 biasanya. Jadi kalau misalnya memang harus ada pekerja yang shift malam nih, begadang kan, konsumsi kopinya itu bisa diatur lagi supaya nggak double-double nih si masalahnya. Begadang iya, minum kopi banyak iya gitu. Jadi pintar-pintar menyiasati. Jangan lupa kopi itu tidak termasuk dari jumlah kebutuhan cairan 2 liter per hari. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, saya minum air putihnya sedikit tapi minum yang lainnya banyak kok, susu, kopi, teh, jus, saya minum yang banyak kok gitu. Itu semua tidak termasuk. Yang dihitung 2 liter per hari itu cuman air putih saja. Begitu. Apapun kalau misalkan berlebih, dampaknya buruk ya dok. Iya, betul. Baik dok, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini dari Kak Riasai. Dok, izinkan bertanya, apakah gigi berlubang bisa mempengaruhi hasil medical check up calon karyawan? Kenapa katanya dok? Mm-mm. Kalau untuk gigi berlubang, sebenarnya masih bisa dimasukkan ke dalam kategori bisa dievaluasi atau bisa diperbaiki. Karena si gigi berlubang itu kan bisa insidental atau bisa nanti dilakukan perawatan saluran akar. Jadi lihat dulu nih kondisi gigi berlubangnya, dia beresiko terhadap produktivitas kerja atau tidak. Sampai saat ini sih tidak, gigi berlubang itu tidak terlalu menjadi resiko, tidak menjadi salah satu penyebab eh, tidak terimanya rekrutmen karyawan. Jadi kalau misalnya memang ada gigi berlubang dan merasa oh kayaknya tempat saya kerja mewajibkan saya gigi tidak berlubang ya berarti sebelum MCU kan bisa ditambal dulu. Kan ditambal itu cepat ya, kira-kira sekitar setengah jam juga udah selesai gitu. Iya betul dokter, daripada nanti nunggu sakit, sakit gigi Iya ya dok. betul. Iya. Iya, semoga jawabannya membantu ya. Kita Ya. lanjutkan ya dok. Ini dari Kak Masto Laguis. Medical check up biasanya dilakukan dengan batas usia karyawan, dok. Misalkan dengan karyawan yang memiliki usia muda, apakah medical check up mereka berbeda dengan karyawan yang lanjut usia? Oke. Benar.
Untuk hal ini tentu aja beda. Soalnya kan semakin bertambahnya usia, resiko-resiko itu akan makin muncul nih, resiko penyakit. Apalagi kalau misalnya sebelumnya punya isu health issue sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya karyawan yang daftar kerja di usia 25 tahun misalnya, dia pemeriksaan medical check up-nya tidak akan sama dengan calon karyawan yang usianya 45 tahun ke atas. Bisa ada penambahan EKG, bisa ada penambahan treadmill test, seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan. Baik, dokter. Baik, dok. Ini ada lagi nih, dok. Dari Kak Tervi. Dok, jika hasil narkoba menunjukkan hasil positif pada saat medical check up, apa yang harus dilakukan calon karyawan padahal sama sekali tidak pernah mengkonsumsi narkoba? Sebaiknya waktu yang tepat untuk dicek kembali kapan ya, dok? Oke. Nah, untuk hasil tes narkoba ini, kadang ada beberapa obat yang dia terdeteksi pada saat pemeriksaan tes narkoba. Kayak obat anti alergi, kayak obat kanker juga ada, obat imun juga ada. Jadi kalau misalnya mau melakukan medical check up, sebaiknya konsultasi dulu nih ke dokter yang memberikan obat tersebut. Kalau misalnya memang dibutuhkan dalam waktu yang cepat, mungkin nanti bisa minta dispensasi atau misalnya kayak penjadwalan ulang nih kira-kira si obat yang sudah dihentikan untuk sementara itu kapan nih bisa dilakukan pengecekan medical check up-nya ulang seperti itu. Jadi itu harus konfirmasi ke dokternya dulu. Siap, dokter. Baik, kita lanjut, dok. Ini dari Kak Mulyadi Agus. Izin bertanya, dok. Medical check up calon karyawan, apakah bisa selesai dalam 1 hari? Oke, kamu jadi kalau untuk medical check up itu selesai 1 hari itu maksudnya selesai pengambilan sampelnya atau selesai semuanya serta hasilnya. Soalnya kalau misalnya dibilang eh, di kalau misalnya selesai 1 hari pengambilan sampelnya itu bisa mulai dari ambil darah, urin, ronsen, EKG seperti itu. Kalau untuk hasilnya dalam kondisi jenis pemeriksaan dan jumlah pemeriksaannya yang tidak terlalu banyak, itu juga bisa hasilnya dalam 1 hari. Tapi biasanya si medical check up itu paling cepat di keesokan harinya karena si hasilnya itu akan diakumulasi dan disimpulkan dari hasil medical check up-nya itu kesimpulannya seperti apa begitu untuk disampaikan ke perusahaannya. Iya, kalau pemeriksaannya pasti bisa di Pramita dalam 1 hari ya, dok. Iya, kalau untuk hasilnya tergantung ya, tergantung jenisnya. Kan itu kan Jenisnya. medical check up itu kalau di Pramita enggak itu tok gitu. Jadi disimpulkan dulu, di pelajari dulu. Oh ini mengarahnya kemana seperti itu. Iya, bervariatif ya, dok. Variatif betul. Iya. Dok, kita lanjut. Ini dari Kak Arnita 94. Dok, izin bertanya, kalau karyawati lagi hamil atau menyusui, apakah boleh melakukan medical check up? Kalau iya, apakah apa yang harus diperhatikan? Oke. Untuk yang lagi hamil atau menyusui, nanti seperti cek darah, cek urin, kayak gitu sih masih bisa. EKG itu juga masih bisa. Nah, untuk ronsen, untuk kondisi hamil, kita lihat dulu nih, kalau misalnya memang kebutuhan ronsennya itu urgensi, atau memang pasiennya itu dalam kondisi klinis tertentu yang menunjukkan bahwa ada gangguan pada paru-parunya, itu bisa dilakukan karena apa namanya radiasi pada ronsen itu tidak terlalu banyak terserap oleh sel-sel janin. Tapi kalau misalnya si kondisi karyawatinya ini misalnya lagi hamil, terus dalam medical check up-nya itu ada ronsen, tapi klinis pasiennya atau karyawatinya ini tidak menunjukkan klinis apa-apa, itu bisa ditunda Tun- sampai kelahiran seperti itu. Hmm. Jadi kita lihat dulu tingkat urgensinya, manfaatnya lebih besar atau tidak, seperti itu. Iya, betul sekali, dokter. Oh, kalau untuk Dok, menyusui ya tadi ya. Kalau iya menyusui sih ada yang sejauh ini menyusui, dok. Hmm. nggak ada pantangan gitu, nggak apa-apa kalau menyusui, Nggak berpengaruh juga ya, dok. nggak berpengaruh. Iya. Baik, dokter. Dok, ini dari Kak Mumtazalifa. Apakah seorang pelamar boleh menggunakan atau menunjukkan hasil medical check up-nya ke beberapa instansi tempatnya sedang melamar kerja? Apakah pelamar boleh menggunakan atau menunjukkan hasil Hasil MCU-nya
ke beberapa instansi. Oh, jadi ceritanya maksudnya Punya hasil mungkin. ngelamarnya banyak. Mm-mm, Hasil medical check up-nya satu satu. dilihat-liatin gitu ya. Oh, boleh aja sih kan itu pribadi dia, punya pribadi kakak sendiri. Kalau misal memang itu diperuntukkan untuk melamar kerja, lalu memang berkenan untuk dibagikan, silakan. Tapi si hasil medical check up itu ada batas waktunya nih. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, seperti itu. Ada beberapa perusahaan yang tidak terima biasanya, oh ini udah terlalu lama medical check up-nya, harus diulang, seperti itu. Iya, Jadi kalau melihat boleh lagi atau tidaknya, itu tergantung yang punyanya. Kalau misalnya dari perusahaannya, mungkin akan dilihat tanggalnya, begitu. kebijakan perusahaan lagi ya, Dok ya. Betul. Baik, dokter. Kita lanjut nih, Dok. Dari Kak Rizka Martavia. Jika calon karyawan memiliki penyakit tertentu, apa saja yang harus diperhatikan, Dok? Oke, kalau calon karyawan punya penyakit tertentu, pertama itu harus jujur dulu nih. Misalnya lagi proses rekrutmen. Kalau pas proses rekrutmen kan nanti akan ada gambaran kira-kira akan ditempatkan posisinya di bagian apa. Sekiranya si posisi itu akan membahayakan atau beresiko mencederai atau menambah komplikasi dari si penyakit yang dialami, sebaiknya dibicarakan. Mungkin kalau misalnya ada divisi lain, bisa pindah ke divisi lain. Nah, kalau misalnya pada saat medical check up, kan nanti pesertanya itu akan diberikan semacam formulir nih. Formulir itu nanti isinya ada riwayat penyakit, ada riwayat minum obat, terus ada riwayat penyakit pada keluarga. Nah, nanti itu diisi. Pas diisi itu nanti akan jadi concern ke dokternya pada saat melakukan pemeriksaan. Jadi kalau misalnya memang ada riwayat penyakit tertentu, jadi harus diberitahukan. Nanti kalau misalnya sudah terdeteksi, oh iya ternyata benar sakitnya ini, nanti akan concern pemeriksaannya ke penyakit itu, seperti itu. Baik, dokter. Ya, dokter kita lanjut. Ini ada dari Kak Kalista Istiqomah lagi, ya dok. Dokter, jika sedang menstruasi, apakah boleh melakukan medical check up? Oke, kalau menstruasi itu dia biasanya ngaruhnya ke dua. Yang pertama ke darahnya, ke hemoglobin, yang kedua ke urin. Jadi kalau misalnya ke hemoglobin, biasanya pada saat menstruasi itu akan mengalami penurunan jumlah kadar hemoglobin dalam darah. Nah, jadi harus dikejar nih si hemoglobinnya, bisa dengan mengkonsumsi tablet tambah darah atau dengan makan makanan yang membantu proses regenerasi sel darah merah. Nah, kalau untuk urin, di urin kalau lagi menstruasi kan darah urinnya itu darah menstruasinya itu bisa mempengaruhi hasil ke urinnya. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang diharuskan medical check up pada saat menstruasi dan tidak bisa ditunda lagi, nanti disampaikan saja ke petugasnya kalau sedang menstruasi hari ke berapa begitu. Tapi kalau misalnya ada tenggang waktu nih, kira-kira MCU-nya masih bisa dilaksanakan minggu depan gitu. Sebaiknya sih nunggu setelah si menstruasinya itu selesai. Ya, di reschedule ulang ya dok ya. Betul, Mm-mm. biar bagus gitu hasilnya, biar fit gitu. Baik dokter. Ya dok, kita lanjut. Ini dari Kak Serilia Arum lagi dok. Dok, jika Oke. karyawan sudah memiliki tanda tidak produktif kerja, apakah dari Mhm. hasil medical check up bisa digunakan untuk menentukan kualitas menurun atau stabilnya keadaan karyawan dok? Oke, nah ini juga kembali lagi ke posisi kerjanya. Misalnya nih, pasiennya sudah terdiagnosis penyakit A misalnya, atau kondisi pasiennya itu mengalami kondisi A seperti itu. Jadi nanti tergantung si perusahaannya masih bisa menerima atau bisa dialihkan ke divisi lain. Jadi kalau misalnya memang punya kondisi tertentu dan di medical check up itu terdeteksi, itu pasti akan terlampir seperti itu. Terus pertanyaan yang keduanya berarti apakah bisa digunakan untuk menentukan kualitas menurun atau Kualitas stabilnya keadaan keadaan karyawan. karyawan. Nah, Mm. si dokter itu kan akan apa ya namanya ya, melihat gitu, apakah si kondisinya ini keadaannya itu masih bisa tertoleransi, bisa dipantau seperti itu. Jadi kalau misalnya si pasiennya itu punya riwayat sakit, terus datanya lengkap misalnya, oh pengobatannya ke sini, kontrolnya ke sini, perkembangannya seperti ini. Nah, dokter kan akan bisa mempertimbangkan sih hal-hal hal-hal tersebut gitu. Nanti akan disampaikan ke perusahaannya begitu. Mm.
Baik, dokter. Mudah-mudahan jawabannya membantu. Baik, kita lanjut, Dok. Ini dari Kak Faizal Riyadi ya. Kalau hasil medical check up karyawan bagus, semua mulai pemeriksaan darah sampai ronsen, tapi LED-nya tinggi sampai 50. Itu artinya apa, Dok? Untuk LED itu dia untuk mengetahui adanya inflamasi atau peradangan pada tubuh dalam waktu yang jangkanya lama. Selain ada gangguan darah, dia juga bisa loh terdeteksi karena adanya luka, seperti luka di kaki misalnya atau gigi bolong, itu juga bisa terdeteksi sebagai LED-nya peningkatan. Jadi kalau misalnya badannya fit nih, sehat, cek darah juga hasilnya bagus, urinnya juga bagus, dilihat lagi apakah ada luka-luka atau misalnya ada cantengan barangkali, terus kontrol ke giginya baik atau tidak, seperti itu. Jadi si LED tinggi itu bukan menunjukkan penyakit aja, tapi ada proses peradangan atau inflamasi yang sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Betul sekali itu, dokter. Waduh, banyak sekali nih, Dok, penanya yang masuk. Kalau Masih banyak dibacakan ya. semua, iya, nggak selesai nih, Dok. Baik, kita cukupkan dulu ya, Dok, untuk Oke. sesi tanya jawab ini. Mohon maaf, sahabat Pramita yang belum terjawab pertanyaannya. Mungkin bisa di Healthy Talk lainnya yang nggak akan kalah serunya. Baik, kita sudah sampai ke sesi terakhir dan sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat Pramita. Setelah ini kami akan mengumumkan 3 sahabat Pramita terpilih untuk mendapatkan hadiah saldo e-wallet dan voucher pemeriksaan setelah video informasi berikut ini. Ya, halo sahabat Pramita, kembali lagi di Healthy Talk Pramita Lab. Masih bersama narasumber kita, Dr. Aulia Marsha. Sahabat Pramita, Pramita Lab mempunyai aplikasi yang banyak keuntungannya, yaitu aplikasi Pramita Mobile yang dapat di-download di Play Store ataupun di App Store. Aplikasi ini dapat digunakan di handphone atau tab sahabat Pramita. Di aplikasi Pramita Mobile, sahabat Pramita juga bisa daftar sendiri secara online, jadi tidak perlu mengantri lagi. Kemudian bisa memilih pemeriksaan atau paket pemeriksaan, metode pembayarannya pun bisa dipilih, dan banyak lagi mendapatkan kemudahan-kemudahan lainnya. Segera download Pramita Mobile ya, sahabat Pramita. Nah, ini dia sesi yang ditunggu-tunggu sahabat Pramita. Pengumuman 3 sahabat Pramita terpilih. Kami ucapkan kepada yang pertama ini Karyasai. Selamat untuk Karyasai. Kemudian yang kedua ini dari Kak Aji Nurwibowo. Selamat. Kemudian yang ketiga adalah Kak Mulyadi Agus. Iya. Sekali lagi selamat kepada sahabat Pramita yang terpilih akan mendapatkan hadiah berupa saldo e-wallet dan voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Mohon akun Instagram untuk sahabat Pramita yang terpilih, akun tidak di private, karena nanti dari petugas kami akan menghubungi Anda. Dokter Marsha, apakah ada closing statement untuk sahabat Pramita supaya semakin yakin pentingnya melakukan medical check up khususnya untuk calon karyawan? Oke, jadi sahabat Pramita, intinya jangan takut atau khawatir untuk melakukan medical check up. Justru dengan medical check up itu penting untuk mengenali kondisi badan kita.
Sebaik-baiknya orang yang mengenali diri kita kan adalah diri kita sendiri kan. Cukup 1 tahun sekali untuk mencegah komplikasi penyakit bertahun-tahun. Semoga kita sehat selalu ya. Iya, amin. Terima kasih dokter. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih dok. Wah, nggak kerasa ya. Udah Iya sejam ya. dokter, saking serunya dok. Oke. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Aulia Marsha atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita seputar medical check up calon karyawan. Saya juga ucapkan terima kasih untuk sahabat Pramita yang sudah bergabung bersama kami. Jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti IG Live selanjutnya ya. Stay tune terus di Instagram pramitalab.id untuk update Oke. pemeriksaan terbaru, promosi, juga event-event menarik. Akhir kata saya Gun Gun Gunawan pamit undur diri. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima Sampai jumpa. kasih. Terima kasih.